Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Harus kita akui ya, adanya Mas Refli Harun dan Abdul Ghafur Sangaji yang menjadi kuasa hukumnya Roy Suryo itu memberikan angin segar. Setidaknya itulah yang saya lihat. Mas Refli Harun itu keilmuannya kan bukan sembarangan ya mengenai hukum tata negara. Saya sering menganalogikan hukum tata negara itu kalau di dalam hukum Islam itu seperti usul fikih. Jadi bagaimana Anda itu membentuk produk hukum dari landasan hukumnya. Nah, jadi kalau misalkan landasan hukum negara kita itu adalah Undang-Undang Dasar 45 yang juga berasaskan Pancasila di dalamnya, maka hukum-hukum yang terbangun dari situ baik acaranya ataupun ya formil ataupun materialnya itu tidak boleh bertabrakan dengan asas perundang-undangannya. Nah, yang faham salah satunya itu di Indonesia yang paling faham terhadap permasalahan itu adalah Mas Refli Harun. Jadi tidak heran juga kita apabila Mas Refli itu mengadakan gugatan misalkan ke Mahkamah Konstitusi, itu sampai diakui sebagai guru oleh hakim itu. Out loud dia di hadapan khalayak umum diakui, kalau tidak salah dulu Pak Ezra itu juga ya yang mengatakan demikian. Mas Refli ini guru saya begitu. Nah, dan sekarang kita lihat manuver-manuver cantik dari Roy Suryo ada nih di dalam persidangan yang atau di dalam permasalahan hukum yang terkait dengan Mas Roy. Nah, karena itulah para termul mencak-mencak ya, marah-marah, ngamuk. Karena mereka sedari awal suka mengatakan, ayo dong prapid begitu ya, pra-peradilan. Tapi tidak digubris. Nah, saatnya mereka sudah tidak mau prapid, si para termul itu, Mas Roy malah melaksanakan pra-peradilan. Bukan hanya satu kali, tapi bisa berkali-kali. Nah, ini kan luar biasa ya. Yang akan kita saksikan sekarang ini adalah Pak Abdul Ghafur Sangaji dengan Rifai Kusumanegara. Ini yang saya katakan ya. Sekarang para termul itu sudah tergantikan oleh para kuasa hukumnya Jokowi, para penasehat hukumnya Jokowi. Karena dalam permasalahan ini para penasehatnya kalau nggak ngomong di hadapan media pada akhirnya nggak punya kerjaan. Jadi menggeser posisi para termul. Tapi tetap saja entah mengapa para media itu masih tetap saja suka menghadirkan para termul ya. Mungkin mereka juga bagian dari termul. Nah, sekarang akan kita saksikan ini dari Metro TV ya. Dialog tempuh pra peradilan lagi, Roy Suryo cari selamat tanda tanya. Ini saya kira akan bagus ya karena tidak ada termul generik, tidak ada termul murahan di dalamnya. Yang ada adalah penasehat hukumnya Jokowi, yaitu Rifai. Baik ya, supaya tidak lama-lama lagi, ini adalah komentar mengenai strategi meliuk-liuknya Mas Roy Suryo, dan itu bagus-bagus saja ya. Yang mana para termul itu selalu mengatakan itu adalah buying time, hanya mengulur-ulur waktu, padahal kan tidak demikian. Kita saksikan, check it out. Mungkin pertama saya mau ke Mas Rifai dulu. Sebelum saya tanya kenapa akhirnya mengajukan pra-peradilan kedua lagi ke Mas Sangaji. Mas Rifai, sudah membacakah bahwa ini akan dilakukan oleh tim dari Roy Suryo? Sejujurnya kami cukup kaget ya dengan upaya hukum yang dilakukan melalui pra kedua itu. Kenapa? Waktu yang pertama ini kami masih berpandangan pra pertama itu adalah bagian dari upaya hukum, sekalipun kami berpandangan agak berlebihan. Tapi kalau untuk pra kedua ini, mohon maaf, kami berpandangan upaya hukum ini selain tidak logis, juga nyata-nyata ditujukan untuk mengelur sidang. Kenapa? Karena topik pra kedua ini adalah penetapan tersangka, yang tentunya itu diuji dalam tahap penyidikan. Dalam konteks Pak Roy berstatus tersangka. Hari ini kan sudah bukan lagi penyidikan. Pada saat permohonan didaftarkan, bukan lagi dalam penyidikan, bahkan berkas sudah diajukan ke persidangan, cuma tertunda karena ada pra.
Jadi statusnya pun sudah dalam persidangan, sekalipun belum dimulai ya, tertunda. Kedua pun status beliau sebagai terdakwa. Jadi upaya ini selain tidak logis, juga terlihat betul untuk mengulur sidang. Yang menarik buat kami adalah Tidak logis, bukan tidak logis, Rifai, ini nggak update. Di dalam KUHP baru itu diwadahi, ya, nggak logis. Nggak update, Rifai, update dong. dua, pertama, ini membuktikan bahwa Pak Roy tidak confidence baik dengan putusan terhadap pra pertama, yang ini juga belum putus, dia sudah mengajukan upaya hukum lagi. Kedua juga dia tidak confidence dalam hal pembelaannya di pokok perkara, sehingga yang dilakukan adalah sekedar mengulur-ngulur. Di sisi lain, saya berpandangan karena kebetulan nih saya sendiri ikut dalam perumusan KUHP di Komisi 3 DPR mewakili organisasi advokat. Saya tahu betul perubahan aturan pra ini sebenarnya tujuannya sangat mulia ya, yaitu membuka akses to justice bagi masyarakat yang memang menjadi korban dari upaya-upaya paksa maupun penetapan status yang dalam penyidikan. Tapi kalau hari ini digunakan hanya sekedar untuk mengulur perkara, menurut saya ini harus menjadi perhatian seluruh stakeholder hukum, dan saya harapkan hakim harus tegas mengeluarkan putusan selak untuk mendrop pra kedua, karena betul-betul ini di luar konteksnya. Mungkin demikian sementara pandangan kami. Mas Sangaji, Baik, sebentar ya sebelum ke Mas Sangaji, karena ini kan channel reaksi, mohon maaf ya, saya dulu dong sebelum Mas Sangaji, saya reaksi dulu. Tadi mengatakan si Rifai itu ya, bahwa Roy Suryo tidak confident. Nah, itu makan pembacaan terhadap psikologis ya, itu sudah bisa dibuang sama sekali sedari awal. Kemudian mengatakan bahwa Prapid kedua ini kan memang pengujian penetapan tersangka. Nah, ini dari Mas Roy Suryo bukan tanpa alasan, tetapi melihat bagaimana para jaksa itu saat mendakwakan dakwaannya kepada Dokter Tifa itu banyak yang off. Kemudian ini telak sebetulnya ya, si Rifai ini mengatakan saya itu ikut merumuskan KUHP sebagai perwakilan Anu dan Anu di DPR. Nah, jangan lupa kalau itu yang menjadi argumen Rifai ya, Roy Suryo pun itu menjadi perumus Undang-Undang ITE. Maka Roy Suryo tahu betul bahwa Undang-Undang ITE itu tidak berlaku untuk dijeratkan kepada orang yang melakukan penelitian atau berbicara di hadapan umum, apalagi berbicara di acara televisi atau di media. Tahu betul. Jadi kalau misalkan kamu itu Rifai ya bahwa saya ini merumuskan KUHP, jangan lupa Roy Suryo juga itu ikut merumuskan Undang-Undang ITE. Jadi kenapa saat Roy Suryo misalkan berargumen dengan argumen yang sama, yaitu sebagai perumus itu tidak diterima, tapi kita harus menerima argumen kamu yang mana mengatakan ikut merumuskan KUHP ya, dan dalam hal ini Roy Suryo tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan ya, karena KUHP itu dipakai untuk menghilangkan orang-orang yang salah tuduhan dan lain sebagainya. Padahal Roy Suryo tahu itu memang salah tuduhan juga kepada yang bersangkutan. Aduh, udah kalah dari awal ini argumennya si Rifai ini, mengada-ada argumennya ini. Kita lanjutkan. Dianggap ini tidak logis dan hanya upaya untuk mengulur-ngulur waktu, Mas Sangaji katanya. Ya, baik Mas Jansen ya. Jadi perlu dipahami bahwa ini rezim Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Dan kalau kita lihat di dalam penjelasan KUHP yang baru, memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rifai, KUHP yang baru ini banyak sekali hal-hal yang diperkuat oleh pembuat undang-undang. Di antaranya adalah adanya penguatan terhadap pemenuhan hak-hak tersangka. Kemudian juga ada penguatan terhadap lembaga pra-peradilan. Di dalam KUHP yang lama, begitu suatu pokok perkara diregistrasi ke pengadilan negeri, maka upaya melalui lembaga pra-peradilan itu gugur secara otomatis. Nah, menariknya di pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP yang baru menegaskan bahwa jika suatu permohonan pra-peradilan itu sedang dilakukan dan sedang diajukan, maka terhadap pemeriksaan pokok perkara harus ditunda. Jadi itu kaidah yang sifatnya imperatif dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa kemudian ada upaya kami mengajukan pra-peradilan kedua dan berimplikasi pada tertundanya
pemeriksaan pokok perkara itu bukan karena kami ingin mengulur-ngulur waktu, tidak, tetapi itu adalah konsekuensi logis dari upaya seorang tersangka yang hari Betul. ini merasa dikriminalisasi oleh penyidik dengan pasal-pasal yang tidak relevan, maka kemudian dia mengajukan hak tersebut. Dan kalau kita lihat juga di dalam penjelasan KUHP yang baru, justru di dalam KUHP yang baru ini mengadopsi beberapa konvensi-konvensi internasional, di antaranya ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Di dalam ICCPR yang juga menjadi rujukan di dalam KUHP yang baru, hak-hak seorang tersangka, orang yang dipersangkakan itu tetap harus dihargai, tetap harus dihormati hak-hak hukumnya. Nah, menariknya begini. Negara memberikan ruang itu kepada tersangka, dan oleh karena itu mari kita hargai proses pra-peradilan ini. Kami sudah mengajukan permohonan pra-peradilan yang kedua. Objeknya berbeda dengan objek yang pertama. Apa yang menjadi di objek yang kedua? Gini. Kami Sebentar tuh, Rifai dengerin ya. Sekarang giliran kita yang menyebutkan hormati dong proses hukum. Itu kan argumen-argumen si Tremuls dari dulu supaya kita masuk jebakan nih. Ya, alhamdulillah nggak masuk jebakan. Sekarang giliran kita, Oon, Rifai, ikuti proses hukum, gak usah banyak bacot. Ini nggak logis. Udah jelas diatur di dalam KUHP yang baru. Tuh, dengerin Pak Abdul Ghafur Sangaji. Bentar ya, kita terusin dulu. Pertama, apa yang menjadi di objek yang kedua? Gini, kami mengajukan pra-peradilan kedua ini untuk menguji keabsahan dari alat bukti berkaitan dengan penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kenapa kami ingin menguji ini? Karena kemarin kami membaca secara komprehensif dan mendengarkan juga secara seksama dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Bu Tifa, di mana di dalam dakwaan tersebut, karena menggunakan dakwaan kombinasi, ada dakwaan alternatif, tapi juga ada dakwaan kumulatif, dan semua dakwaannya itu adalah ada 4 dakwaan. Dakwaan satu itu dakwaan alternatif, primer subsidiar, dakwaan kedua juga dakwaan primer subsidiar, dakwaan ketiga itu adalah pasal 35 Undang-Undang ITE, dan dakwaan keempat adalah pasal 32. Jadi pas dakwaan ketiga dan keempat itulah kita sebut dengan dakwaan kumulatif. Baik. Nah, di dalam surat dakwaan kemarin, setelah kami pelajari, justru pasal 3235 itu sangat tidak tepat dan sangat tidak sesuai dengan unsur-unsur delik dan peristiwa pidana. Ini yang ingin kami challenge di pra-peradilan yang kedua dan akan dimulai pada tanggal 10 Juli 2026. Jadi bukan karena kami ingin mengulur waktu, tapi kami ingin menguji keabsahan dari alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam menetapkan tersangka Mas Roy Suryo berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE yang menurut kami itu sangat tidak relevan dengan peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Baik, Mas. Sebentar ya. Nah, berarti dakwaan yang disampaikan kepada Mas Roy, kalau saya baca dari Detik kemarin ya, emang nggak jelas jaksanya. Kalau saya baca dari Detik kemarin, itu ada primer sekunder, primer subsidiar, kemudian primer subsidiar, Undang-Undang ITE dimasukkan ke subsidiar. Nah, ternyata Pak Abdul Ghafur Sangaji mengklarifikasi ya, itu adalah primer subsidiar, kemudian ada dakwaan lain, itu Undang-Undang ITE. Nah, yang mau diuji di pra-peradilan kedua ini adalah penetapan Undang-Undang ITE-nya ini, yang ancaman hukumannya 8 tahun dan 12 tahun penjara. Ya, kepada orang yang cuman ngomong si Joko Dok itu ijazahnya palsu. Kan edan ya. Gila ini mah itu sudah. Gila sudah. Yang mana padahal undang-undangnya itu sendiri menurut yang merumuskannya, ya salah satu yang menjadi tim merumuskannya itu Mas Roy, itu tidak berlaku untuk menjerat orang-orang yang berbicara di media. Itu malah dipakai. Ini udah gila semua. Dari mulai penyidiknya yang melaporkannya gila, penyidiknya gila, jaksanya gila. Kalau dilaporkan hakimnya ikut gila ini. Rifai, pasalnya yang dikenakan kepada Roy Suryo ini tidak relevan kalau kata Mas Sangaji tadi, dan tidak ada upaya untuk mengulur hukum, apalagi kalau kita melihat KUHP yang baru. Mas Rifai. Ya, kita kan ketahui bersama ya bahwa sejak minggu lalu bahkan juga para tersangka juga menandatangani ya berita acara tahap 2 pelimpahan berkas ke kejaksaan. Artinya para tersangka sudah mengetahui ya bahwa
perkara ini sudah tidak lagi dalam tahap penyidikan, ya, sehingga pengujian pra peradilan terhadap penetapan tersangka itu menjadi tidak relevan karena tahapan itu sudah dilalui. Sekarang sudah di dalam tahap bahkan persidangan, ya, karena kita ketahui bersama perkara tersebut juga bahkan sudah didaftarkan di PN Jakarta Timur dan sudah ada nomor perkaranya. Udah dibilangin sama KUHAP yang baru itu diakomodir oleh KUHAP baru, udah dibilangin. Ya, ini kan udah tahu, udah menandatangani. Iya, sudah menandatangani, masuk ke KUHAP baru. KUHAP baru menyatakan masih boleh pra peradilan. Yang mana nanti pengadilan utamanya itu ditangguhkan. Gimana sih? Ini orang ya. Cuma tertunda Nggak ngerti karena penjelasan. adanya pra peradilan. Jadi apa yang jadi persoalan adalah objek yang dimohonkan itu terkait dengan penetapan tersangka. Nah, hari ini mereka pun juga sudah lagi statusnya bukan tersangka tapi terdakwa. Jadi betul-betul tahapan ini sudah dilalui dan mereka juga menginsyafi dan bahkan tanda tangan dalam berita acara, tapi menguji satu proses yang sudah lalu. Ini kan menjadi apa ya namanya tidak logis gitu ya. Bahkan ini udah dibilangin. Bentar, udah dibilangin ini KUHAP baru mengakomodir hal itu. Ini kan nggak logis. Update ilmunya, softwarenya update. Ya, iya. Jadi terkesan seperti penyalahgunaan penguatan lembaga pra peradilan, ya, yang itu yang betul-betul saya sayangkan, ya, karena kita waktu itu di DPR berjuang keras agar pra peradilan diperkuat, tapi kok nyatanya dibuat seperti ini, ya. Jujur aja saya cukup prihatin ya melihat seperti ini dan saya yang prihatin melihat pengacara seperti ini. Masa pengacara mengatakan terkesan? Pengacara apa jangan ngomong terkesan atuh. Ngomongnya pasal-pasal seperti Abdul Ghafur Sangaji. Iya, kalau terkesan kita ngomong nih, ya, Jokowi itu terkesan tidak mau menunjukkan ijazahnya. Tuh, ya, Rifai terkesan. Apa coba tuliskan di bawah kolom komentar, ya. Bebas kalau terkesan mah. Lah ahli hukum bicaranya terkesan. Terkait dengan pasal-pasal keberatan itu ada di persidangan, nanti ada namanya acara eksepsi. Acara perlawanan, ya, bahkan di perkara Butiva juga sama mempersoalkan pasal 32 dan 35 dan dipersilakan men-challenge melalui eksepsi. Di situ bisa dipersoalkan dakwaan tidak benar, konstruksi pasalnya misalnya tidak tepat, 32 dan 35 penguraian tidak tepat, kan di situ ada forumnya gitu, ya. Nah, nanti kalau hakim setuju itu di drop dakwaan, diperbaiki, diajukan lagi. Jadi ada forumnya, bahkan tinggal digunakan, tapi masih sekarang seolah-olah mundur lagi ke belakang. Jadi enggak seolah-olah betul lagi ke belakang. Betul yang disebutkan, nanti juga sudah persidangan masih bisa eksepsi dan lainnya. Tetapi dalam KUHAP baru diwadahi untuk pra peradilan dulu dalam perkara-perkara yang biasanya eksepsi pada KUHAP lama. Gitu aja kok nggak ngerti. Ya, seolah-olah. Itu kalau ada Rifai, pipinya ya gitu dong. Kembali lagi saya sih melihat ini para hakim harus betul-betul tegas, ya, dengan KUHAP baru ini. Tentunya kita harus memastikan keberadaan KUHAP baru ini adalah untuk menguatkan akses keadilan, ya, menguatkan upaya-upaya hukum demi mencapainya keadilan masyarakat, tapi bukan menjadi ajang-ajang penyalahgunaan atau permainan hukum yang akhirnya cenderung obstruction of justice, ya, malah menghindari proses hukum yang harusnya kita hormati bersama. Saya tangkap. Ya, sebentar, ya. Tuh, coba dengarkan tadi penjelasan Abdul Ghafur Sangaji. Hei Rifai, Kusuma Negara. Ya, Kusuma Jokowi itu bukan Kusuma Negara. Kamu mah nama negara. Ya, jadi hambanya Jokowi. Aneh tuh. Harusnya Kusuma Negara mah negarawan, bukan Jokowiwan. Garing. Nah, ini nih, dikatakan tadi KUHAP baru itu dia sudah mengadopsi konvensi internasional yang mana di dalamnya adalah penguatan hak-hak terdakwa atau tersangka. Itu memang lain sama KUHAP yang lalu. Makanya, Rifai. Belajar lagi atuh, ya, update nih para ahli hukum itu harus update terus, ya. Memang seharusnya begitu, update terus ilmunya, jangan kayak si Rifai ini. Saya tangkap poinnya dari Mas Rifai. Yang ini mau saya tanyakan kalau begitu ke Mas Sangaji. Tadi lebih ditekankan kepada ini kan pelimpahan berkasnya sudah dilakukan begitu. Nah, kenapa akhirnya momentumnya itu untuk mengajukan pra peradilan kedua terkait dengan tersangka? Status tersangkanya baru dilakukan sekarang setelah prosesnya itu sudah berjalan begitu. Bagus Mas Sangaji. jawaban nih. Ya, harus dipahami bahwa lembaga pra peradilan ini adalah mekanisme check and balance terhadap hasil penyidikan
yang hasil penyidikan itu melahirkan penetapan tersangka, dan kemudian berkas dilimpahkan pada tahap 2, dan kemudian oleh jaksa penuntut umum dilimpahkan menjadi berkas perkara pidana terregister di pengadilan negeri. Ya, nah kami mengajukan pra peradilan ini bukan karena kami melakukan penyeludupan hukum, tidak, tetapi Betul. itu adalah suatu wadah kaidah yang diberikan oleh negara, dan kami sedang masuk di dalam kaidah tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun pada akhirnya menghormati Betul. langkah hukum yang sedang diambil oleh tersangka, ya, yang sebentar lagi Betul. akan menjadi terdakwa. Dan Karena itu diakomodir oleh KUHP baru. Betul Pak Abdul Ghafur. Nih ya, berbicara berdasarkan hukum, bukan seolah-olah terkesan pret, Rifai. sampai sejauh ini di dalam persidangan pra peradilan yang kami lakukan tidak pernah ada statement-statement dari hakim bahwa ini adalah sesuatu yang mendelay atau sesuatu yang membuang-buang waktu. Justru dengan kami mengajukan pra peradilan ini, yang kami alami dalam pra peradilan yang pertama, justru hakim sangat concern untuk memeriksa apa yang menjadi materi permohonan kami. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kami mengajukan pra peradilan ini harus dicatat adalah tidak diatur secara tegas di dalam KUHP bahwa tidak boleh dilakukan setelah pelimpahan berkas perkara. Tidak ada kaidah hukum dari mulai pasal 158 KUHP yang baru yang mengatur bahwa pra peradilan itu tidak boleh dilakukan setelah berkas dilimpah ke pengadilan. Tidak ada seperti itu kaidah hukumnya. Kaidah hukumnya justru memberikan hak kepada seorang tersangka untuk menguji sah tidaknya upaya paksa. Dan beberapa upaya paksa yang kemarin kami uji adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan kami sedang menunggu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya perlu sampaikan bahwa pada saat kami mengajukan upaya hukum pra peradilan pada pertama atau langkah pra peradilan pertama itu, justru terkonfirmasi bahwa langkah penangkapan, penahanan, dan kemudian penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu cacat prosedur. Dan itu diakui sendiri oleh ahli yang justru diajukan oleh Polda Metro Jaya. Nah, kami sekarang ingin menguji aspek materialnya. Kami tidak akan menghambat proses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi kami tidak ingin akan menghambat meminta, proses yang saat ini berjalan, Mas ya, Haji. kami tidak akan menghambat itu, tetapi kami ingin meminta kepastian terkait dengan alat bukti. Apakah alat bukti yang digunakan untuk penetapan tersangka ini alat bukti yang sumir, alat bukti yang terlalu dipaksakan, ataukah memang ada alat bukti yang kuat? Karena berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pada Bu Tipa dengan menggunakan pasal 3235 yang menurut kami itu sungguh tidak relevan seperti yang selama ini disampaikan tidak oleh relevan, Pak dan ini adalah ikhtiar untuk menguji begitu ya statusnya Sangat secara hukum. tidak Saya relevan. kembali ke Betul. Mas Rifai, kita agak Bentar ya. Ya masa jaksa itu malah menyebutkan judul-judul podcast yang mana banyaknya juga si Momon itu. Ya itu kacau, kemarin itu kacau. Ini di hadapan publik sudah nyata betul ini adalah persidangan dagelan, kecuali apabila terbukti sebaliknya. Lanjut. hal lain nih Mas. Jadi kalau dari pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa itu kan bilang katanya sebenarnya ada dokumen-dokumen gitu yang bisa menunjukkan ijazah dari klien Anda ini palsu. Nah, kalau dari pihak Anda sendiri, Mas Rifai juga mengatakan bahwa dokumen tersebut itu ada bagian yang dimanipulasi. Nah, itu bagian mana sebenarnya yang membuat kemudian Joko Widodo atau klien Anda ini merasa bahwa sangat terhina dengan adanya statement seperti itu? Ya, saya pikir kan mudah saja Mas. Jadi seseorang yang sudah bersusah payah menyelesaikan perkuliahannya, bahkan dalam kondisi keluarga yang sangat terbatas ya, ekonomi juga sangat terbatas, orang tuanya hidup di bantaran kali, sampai hingga bisa masuk ke kampus yang cukup terkemuka dan menyelesaikan secara tepat waktu. Di sisi lain juga sebenarnya kan menggambarkan bahwa orang tuanya juga dengan segala keterbatasan mampu mengantarkan pendidikan anaknya. Maksudnya anak PKI Hingga lulus dari satu kampus yang terkemuka, bahkan zaman dulu tuh titel insinyur itu sangat dibanggakan ya. Ini dalam konteks keluarga yang betul-betul sangat sederhana. Ini kan fakta yang harusnya menjadi sebuah kebanggaan, tapi dengan semudah itu diputar balik, dinyatakan tidak pernah kuliah, ijazahnya palsu, ini kan satu fakta yang bagaimanapun buat orang yang mengalami itu semua merupakan satu bentuk penghinaan yang mengoyak harga diri. Ya. Baik. Mengoyak harga diri itu semua. Nah sekarang ini terus dimainkan secara. Sebentar, ini ya mengoyak harga diri. Masih mending dibilang palsu. Tuh Bonatua bilangnya nggak ada. Mau gimana Rifai? Nggak di apa-apa, nggak konsisten.
Ya, pada akhirnya apabila tidak konsisten demikian, Jokowi itu bukan sakit hati dibilang ijazahnya palsu, bukan. Tapi sakit hati karena yang ngomongnya Roy Suryo dan Dokter Tifa. Kalau yang ngomongnya bukan Roy Suryo dan Dokter Tifa, nggak sakit hati Jokowi itu. Ya, ini mah pakai apa namanya? Pakai ini kan jurus-jurus duafa ya. Jokowi itu susah payah tinggal di bantaran kali, ini kita jadiin judul tinggal di bantaran kali, dibawa-bawa lulus IP 2 nggak dibilang. Lulus Jokowi itu lulusnya sampai 2 kali, kurang membanggakan bagaimana? Kata Ova tuh, ya sampai 2 kali lulusnya UGM. Kan katanya harus percaya dengan perkataan rektor UGM. UGM bilang lulusnya 2 kali. Ya betul, sangat membanggakan. IPK-nya 2, berarti yang satu IP-nya itu 1 plus jadi 2. Nah kalau kata anak saya mah 11 satu IP-nya 11 Jokowi itu. Aduh. Tidak bertanggung jawab ya, sehingga beliau ingin mencoba menyelesaikannya dengan menempuh upaya hukum ya. Menurut saya ini kan sesuatu yang perlu dihargai, apalagi juga beliau melakukannya itu setelah menjadi warga negara biasa. Nah, sekarang di forumnya sudah terbuka ya, Pak Jokowi juga sudah diambil alih kepentingannya oleh jaksa, dan perlu dicatat ya, jaksa sudah mengambil alih laporan ini. Artinya jaksa sebagai pihak independen sudah melihat laporan Pak Jokowi benar adanya dan ijazah ini asli adanya. Saya pastikan kalau ijazah ini palsu tidak mungkin jaksa akan menyidangkan perkara ini. Ini satu garis yang perlu digarisbawahi. Nanti bagaimana kemudian proses hukumnya untuk bisa membuktikan. Mungkin kita pada saat ini mau disidangkan, tapi ada upaya-upaya pra yang menurut saya ini kok dilakukan secara berulang dan terlihat betul ini arahnya sudah lebih mengulur-ngulur, yang membuktikan tidak confident. Ya, tidak confident untuk bersidang, membuka seluruh alat bukti dalam persidangan yang terbuka untuk umumnya. Ini yang kita harapkan sebenarnya kan, biar tuntas. Tapi ternyata Pak Roy terus bermanuver dengan upaya hukum yang menurut saya tidak logis. Demikian. Nanti kita akan melihat sama-sama nanti, karena putusan dari pra-peradilan yang pertama juga masih akan dibacakan nanti tanggal 7. Sementara untuk sidang pertama dari pra-peradilan yang kedua ini baru nanti tanggal 10. Kita akan sama-sama lihat nanti. Terima kasih Mas Rifai, terima kasih juga Mas Sangaji telah bergabung bersama kami di Met. Baik ya, nah itu coba lihat ya, satu yang kesimpulannya kita dapatkan apa sih Rifai itu? Nggak update ilmunya. Ya kita saja paham, saya ya paham, ngerti ini duduk permasalahannya bagaimana KUHP itu mewadahi dan lain sebagainya. Malah bawa-bawa bantaran kali segala. Ya Jokowi itu malah ini yang lucunya sudah menjadi warga negara biasa. Ya Jokowi itu melaporkan Roy Suryo saat sudah menjadi warga negara biasa. Alah pret. Yang melaporkannya itu ajudan Jokowi, polisi yang dibayar negara dibiayai oleh rakyat. Itu duit rakyat dipakai untuk memenjarakan rakyat. Gila nggak tuh? Ya. Kalau mau jangan bawa si Sarip. Ini kan jadi kelihatan di depan mata kita. Makanya saya selalu bilang, kalau Joko Widodo itu dan pihak-pihak mereka tatkala melanggar hukum, mereka itu sudah tidak melihat, sudah tidak sembunyi-sembunyi melanggar hukum itu. Nih ya, kira-kiranya begini Jokowi itu kira-kiranya. Gue punya polisi, lu mau apa? Tuh kira-kiranya si Jokowi mah. Dan kita mau ngapain? Ya sekali lagi, ini upayanya. Memakai ruang publik, itu upayanya. Mudah-mudahan Termul dan penggembalanya cepat binasa dari muka bumi Indonesia. Ya, saya agak gak enak nyebutnya. Cuman ya begitulah ya. Masa kita sebutin orang-orangnya begitu. Takutnya malah kena sama yang Termul yang gak terkenal juga kan. Kasihan tuh. Demikian ya untuk Anda yang bukan Termul. Semoga diberkahi, lancar segala perkara, baik di dunia dan di akhirat. Lancar urusan pribadinya dan menjadi pintu kelancaran bagi orang-orang di sekitar Anda semua. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.